Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Wakidah selaku fasilitator, yang saya hormati Ibu Suri Wayuni selaku pengajar praktek. Perkenalkan, saya Nur Aini dari SMP Negeri 2 Padang Tualang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Langkat. Di sini saya bersama dengan rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Eni Sisyani. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Saya mengajar sebagai guru bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap praobservasi. Berikut video selengkapnya. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas Bu Eni, dan alhamdulillah Bu Eni sudah menyetujuinya. Nah, untuk hari ini Bu Eni, menurut Bu Eni itu harapan apa yang nantinya ingin Ibu bagikan informasi tentang sharing pembelajaran yang akan kita lakukan ini, Bu Eni? Setelah melakukan kegiatan ini, saya mengharapkan dengan perbincangan saya dengan Ibu Nur Aini, kita mendapatkan harapan yang lebih baik lagi untuk kedepannya, khususnya dalam bidang pembelajaran. Kita bisa tukar pikiran, bisa sharing, mana tahu ada yang bisa diperbaiki dari pembelajaran saya, bisa Bu Nur Aini kasih masukan untuk saya pribadi. Oke, semoga nantinya saya bisa membantu apa yang menjadi beban ataupun masalah yang akan Ibu hadapi nanti, ya Bu. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu, besok Bu Eni rencananya mau mengambil materi apa nih, Bu? Rencana besok saya akan mengambil materi pembelajaran tentang teks deskripsi. Berarti pada pelajaran bahasa Indonesia, ya Bu, khususnya pada materi tentang deskripsi. Nah, tujuan pembelajaran dari yang sudah Bu Eni susun apa kira-kira, Bu? Tujuan pembelajaran dari yang saya susun, siswa dapat mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tersebut dari objek, dari objek, baik itu objeknya berupa sekolah, berupa tempat wisata, ataupun tempat yang lain di sekitar mereka yang mereka mampu untuk mengambil objek tersebut. Oke, berarti tentang deskripsi, ya Bu Eni. Nah, nanti terkait dengan kesiapan belajar siswa ini, Bu Eni. Nah, tentunya Bu Eni punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Eni gunakan terkait dengan materi Ibu, yaitu tentang deskripsi. Bisa Ibu ceritakan sedikit, Bu, strateginya itu berupa apa, Bu? Strateginya mungkin akan saya persiapkan. Yang pertama itu perangkat pembelajaran yang berupa RPP. Selanjutnya ada media pembelajaran, LKPD, dan evaluasinya juga akan saya sertakan. Oke, kelihatannya bagus sekali nanti, ya Bu, kegiatan yang akan Ibu lakukan besok. Nah, kemudian Bu, di sini saya lihat tadi Ibu akan membuat suatu metode pembelajaran, ya Bu, kemudian nantinya akan dievaluasi oleh siswa. Nah, di sini saya juga melihat bahwa Ibu sudah memahami masing-masing dari kemampuan siswa, ya Bu, ya. Nah, pada saat pelaksanaan pembelajaran itu apa nanti yang akan Ibu rencanakan di kelas itu, Bu? Tetap sekali yang Bu Eni rencanakan, ya, untuk kesiapan terkait pembelajaran besok. Nah, di sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Eni itu menyampaikan ke siswanya itu mengalami kesulitan, itu, Bu Eni. Kira-kira ada, Bu Eni, bisa diceritakan, Bu? Dari kemampuan siswa, itu kan daya tangkapnya berbeda-beda, Ada mungkin siswa tersebut dengan kita menampilkan objek, dia mampu langsung mengidentifikasi objek tersebut. Dan ada memang yang daya tangkapnya itu berkurang, pada saat saya menyampaikan objek, mereka
tidak mampu untuk mengidentifikasi objek tersebut. Jadi di sini itulah kesulitan saya pada saat pembelajaran materi deskripsi ini. Berarti di sini kalau saya lihat kesulitannya itu karena kemampuan siswa yang bervariasi ya Bu Eni ya. Nah oke. Jadi Bu Eni yang Bu Eni sampaikan ini berarti itu untuk pemula kesiapan Bu Eni nanti dalam memasuki kelas ya Bu Eni, kesiapan belajar. Nah dengan cara itu bagaimana Bu Eni mengatasinya? Di sini kan saya sudah melihat antara lain ada siswa tadi yang memiliki daya tangkap yang berbeda, kemudian ada yang bagus, ada juga yang tidak bagus. Nah terkait dengan itu, dengan kesiapan belajar siswa itu tentunya Bu Eni punya strategi atau model pembelajaran yang akan Bu Eni gunakan terkait dengan materi Ibu tentang deskripsi. Nah, bisa Ibu ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan pembelajaran yang Bu Eni lakukan besok? Berhubung murid saya ada beragam daya tangkapnya untuk menangkap pembelajaran, tentunya saya harus punya strategi dan menyiapkan pembelajaran yang lain yang dengan memfasilitasi siswa ya dengan menggunakan media-media pembelajaran, misalnya berupa infokus, menampilkan suatu gambar kepada objek, ya gambar objek tersebut kepada siswa, lalu mereka mencari objek yang lain yang ada di sekitar mereka agar lebih mudah mereka memahami apa itu sebenarnya teks deskripsi. Lalu setelah saya menampilkan objek tersebut, saya berikan lembar kerja untuk secara berkelompok ya, lalu setelah mereka melakukan kerja secara berkelompok nanti mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan dari objek yang saya tampilkan tersebut. Sepertinya bagus sekali ya Bu Eni kegiatan yang akan dilakukan besok, dan Bu Eni di situ sudah merencanakan akan membagi kelompok siswa, kemudian memahami kriteria-kriteria dari siswa baik yang bervariasi dan dikelompokkan masing-masing. Nah di sini juga saya sudah melihat bahwa Ibu sudah memahami dari masing-masing siswa, kemudian sudah mencukupi dari kelompok itu tentang metode-metode sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Nah, untuk pelaksanaannya Ibu Eni, kira-kira apa saja yang masih kurang dalam kesiapan Ibu untuk kegiatan besok di kelas berapa? Saya akan mencari Mungkin ya kekurangan yang bisa saya sampaikan nanti pada saat pembelajaran teks deskripsi ini dalam pencarian media pembelajaran, baik itu saya terapkan sendiri atau saya tampilkan sendiri ataupun siswa yang mencari dari objek-objek yang mereka dapatkan sendiri. Oke, kira-kira mulai mau mengerjakannya itu kapan Bu Eni melengkapi ini? Baik, untuk kegiatan ini akan saya langsung laksanakan dalam 3 hari ke depannya. Sebelum masuk ke kelas. Itu kira-kira Bu Eni membutuhkan bantuan rekan atau tidak Bu Eni? Tidak. Yang jelas pasti dalam proses pembelajaran ya saya pasti ada sharing ya dengan rekan-rekan kerja yang satu jurusan ataupun juga dengan bantuan siswa yang mungkin ada siswa yang mampu untuk memahami dari objek tersebut. Kalau begitu Bu Eni, jika nanti butuh bantuan saya, apa ya Bu Eni bisa disampaikan, mudah-mudahan saya bisa membantu. Nah oke. Nah nantinya Bu Eni dalam pelaksanaan kegiatannya di kelas ini Bu Eni sudah melakukan kelompok, membagi kelompok, mencukupi fasilitas siswa sampai siswa disuruh mempresentasikan tugas-tugasnya. Lalu penilaiannya ke siswa itu bagaimana Bu Eni?
itu menanggung jawab ini juga ini. Oh, siswa saya bagi kelompok untuk menjelaskan, kemudian mereka mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tugas yang saya bagi. Kemudian saya suruh presentasikan. Ya, saya akan membagikan tugas kepada kelompok masing-masing. Setelah mereka memahami hasil dari soal yang lebar kerja tersebut, mereka presentasikan. Ya, dari presentasikan tersebut kita mampu menilai bagaimana siswa yang daya tangkapnya itu cepat dan yang mana siswa tersebut menangkap dari materi tersebut. Jadi ya, hasilnya saya kumpulkan dan saya tempelkan di mading. Oke. Nah, kelihatannya sangat menarik ya Bu Eni dengan adanya variasi antara pemahaman siswa tadi, kemudian dari segi tujuan yang Ibu sampaikan sampai pelaksanaan kegiatan hingga tanggung jawab yang nantinya tugas tadi dari LKPD yang Ibu bagikan tadi, Ibu minta kemudian hasilnya itu yang bagus, mana yang menarik Ibu tempelkan untuk bisa dilihat oleh kelas-kelas lain Bu Eni. Nah, demikian kegiatan praobservasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya. Nah, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Ya, udah siap untuk membahas pelajaran bahasa Indonesia? Oke, baik, dengan semangatnya yang luar biasa ya, dengan semangatnya yang luar biasa, dengan pagi hari yang cerah. Jadi alangkah bagusnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita mulai materi, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu cek kehadiran dulu. Adel, Alfani, semuanya. Jadi salah satu sikap yang kalian tunjukkan pada saat hari ini, kalian kehadirannya merupakan suatu sikap yang disiplin ya, sikap disiplin dan tanggung jawab. Karena pada saat pembelajaran kalian datang tepat waktu dan kalian hadir ya, kalian hadir ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, di masa pandemi sekarang ini ya, di masa pandemi saat ini kita harus betul-betul menjaga kesehatan. Untuk kita yang diberikan kesehatan, ini harus betul-betul menjaga kesehatan. Mulai dari pola makanan, terus kita harus mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang bergizi. Selain kita harus mengikuti pola yang sehat, kita juga harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu 3M. Siapa yang masih ingat tentang teks deskripsi? Waktu di SD itu pernah kalian membahas yang namanya teks deskripsi. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, si Sela. Teks deskripsi merupakan sebuah karangan yang membahas suatu objek atau tempat. Iya, membahas suatu karangan. Ya, itu menurut Sela ya. Untuk lebih jelasnya, lihat salin dia berikut ini. Ya, lihat salin dia yang Ibu tampilkan membahas mengenai teks deskripsi. Untuk teks deskripsi itu mengidentifikasi teks deskripsi. Kompetensi dasarnya itu 3.1, mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar atau yang dibaca. Untuk tujuan pembelajaran, kalian harus mampu, peserta didik harus dapat menganalisis ciri umum
teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca. Untuk tujuan yang kedua, peserta didik harus dapat menganalisis aspek kebahasaan teks deskripsi dengan baik. Nah, untuk pengertian dari teks deskripsi itu sendiri, yaitu tadi Sheila mengatakan bahwa teks deskripsi merupakan suatu karangan, ya Sel? Nah, lihat di salin dia bahwa pengertian teks deskripsi itu adalah teks yang menukiskan atau menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci, atau juga bisa dikatakan dengan bentuk pengungkapan atau penyampaian suatu peristiwa atau pengalaman dalam kejadian atau kisah urutan waktu kepada pembaca dari pertama sampai terakhir. Ya, jadi kalau kita dalam teks deskripsi itu kita harus menggunakan serapan panca indera. Jadi seolah-olah yang membaca juga mengikuti apa yang ditulis dalam teks deskripsi tersebut. Nah, perhatikan contoh teks berikut. Ya, perhatikan contoh teks berikut. Di sini Ibu menampilkan ada dua teks. Ya, Ibu menampilkan ada dua teks di sini. Teks pertama itu membahas mengenai angin puting beliung. Teks kedua itu membahas tentang sekolahku bersih. Ya, sekolahku bersih. Sebelum Ibu pertanyakan sama kalian, boleh siapa yang bisa membaca teks untuk teks pertama? Siapa yang bisa membantu Ibu untuk membaca teks pertama? Oke, Narsica, baca Narsica. Dari situ aja Narsica. Angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin dengan kecepatan putaran dari 63 km per jam. Selanjutnya untuk teks kedua, siapa yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Siapa yang bisa? Siapa? Adel. Baca Adel. Sekolahku bersih. Aku bersekolah di SMP Negeri 2 Padangkuala. Sekolahku berada di tengah-tengah perkebunan sawit yang jauh dari kota sekolah. Sekolahku. Oke, terima kasih Adel. Nah, teks yang mana dikatakan teks deskripsi? Saya Bu, Ya, Ripa. menurut saya kan dilihat dari judul teks deskripsi Ya. ada teks nomor 2 yang menyatakan suatu tempat yaitu sekolah. Iya, kalau menurut Ripa, teks deskripsi itu berada di nomor kedua karena menyatakan objek sekolah. Ya, karena menyatakan objek berarti dilihat dari judulnya. Ya, untuk yang lain bagaimana? Iya, Ilsa. Menurut pendapat saya, Iya. deskripsi berada di nomor 2 Oh, teks nomor 2 alasannya? karena dilihat juga dari isinya yang menjabarkan suatu hal yang secara terperinci dan detail. Oke, kalau tadi Rifa dia melihat dari judul, kalau Ilsa dia mengambil dari perincian, ya perincian dari yang dijabarkan dari masing-masing teks, ya. Oke, sekarang lihat. Nah, adapun ciri-ciri dari teks deskripsi, ya, berisi banyak jenis kata dalam bentuk sifat, ya, dijelaskan secara terperinci. Iya, betul yang diucapkan oleh si Ilsa tadi, ya. Memberikan efek membaca seolah-olah objek dekat dengan mereka. Terus memperjelaskan objek, ya kan, menyatakan tempat dan sebagainya. Terus melibatkan fungsi panca indera pada proses penggambaran objek. Iya, berarti tepat sekali ya. Untuk teks kedua itu termasuk bagian dari Teks deskripsi. termasuk bagian dari Teks deskripsi. Iya, bagus ya. Oke, berarti untuk mengambil contoh kalian sudah paham. Nah, sekarang Ibu bagi kelompok, ya, Ibu bagi kelompok dulu. Untuk kelompok pertama, ya, untuk kelompok pertama itu Faripa, Alfani, kelompok 1 di sini, kelompok 2 ini, kelompok 3 yang satu. Oke, silakan bawa bukunya masing-masing. Udah, masing-masing sudah masuk di kelompoknya. Oke ya, masing-masing sudah berada di kelompoknya ya. Lihat salin dia yang Ibu tampilkan. Ya. Nah, yang pertama itu menentukan ciri objek, isi dan
tujuan dari teks deskripsi, ya. Jadi yang pertama kita mengambil objek, ya, mengambil objek. Di mana objek tersebut, ya, itu bersifat khusus, ya, bersifat khusus dengan ciri-ciri tertentu, ya, dengan ciri tertentu. Kalau yang kedua itu menyatakan tujuan. Kalau tujuan teks deskripsi di sini menggambarkan objek secara terperinci. Nah, seperti yang dikatakan Ilsa tadi, ya, dia harus terperinci. Terus yang ketiga itu isi teks. Nah, isi teks. Isi teks di sini merupakan bagian-bagian yang diperincikan dari objek yang kita amati, objek yang kita lihat, ya. Jadi nanti kita harus mampu mengambil isi dari teks deskripsi dan tujuan dari teks deskripsi. Bu, saya ingin bertanya. Ya. Apakah objek yang dideskripsikan dalam teks deskripsi selalu berwujud tempat? Siapa yang bisa menjawabnya? Tadi Narsica mengatakan, apakah semua teks deskripsi itu menyatakan suatu tempat? Siapa yang bisa menjawab? Saya pun juga menjawab, Bu. Oke, ada. Kalau menurut saya, jika dilihat dari pengertian teks deskripsi, objek yang dideskripsi. Oke, bagus ya, bagus, Adel. Jadi menurut Narsica apakah, ya kan? Apakah setiap teks deskripsi itu hanya berbentuk tempat, begitu ya? Betul yang diucapkan Adel. Tidak semua harus tempat, ya. Tidak semua harus tempat. Objek yang bisa dideskripsikan di dalam teks bisa juga berupa seseorang, bisa menyatakan orang, ya. Bisa juga dia menyatakan tumbuhan, ya. Nah, jadi nanti untuk lebih jelasnya contoh-contoh teks deskripsi nanti ada di buku masing-masing, ya. Di situ ada contoh Bagas Kelinciku, terus di situ juga ada contoh nanti ayah panutanku, ibu inspirasiku. Nah, nanti kalian lihat sendiri di masing-masing buku teksnya. Oke? Paham? Udah paham dari sejak? Paham. Iya. Selanjutnya ya. Nah, selanjutnya lagi ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi itu terbagi atas 3. Yang pertama, sinonim kata yang bermakna khusus. Nah, apa pengertian dari sinonim? Siapa yang masih ingat pengertian dari sinonim? Yaitu persamaan kata. Iya, persamaan makna kata, ya. Terus, ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi yang kedua itu ada menggunakan kata berimbuhan dengan kata dasar KPTS, ya. Jadi kata kerja yang berawalan KPTS menjadi lebur ketika mendapat imbuhan meng, dan men, ya. Jadi kalau dia ada berjumpa dengan kata dasar KPTS tersebut, dia bahasanya menjadi lulu, ya, menjadi lebur. Selanjutnya, ciri penggunaan bahasa yang ketiga itu adanya serapan panca indera. Nah, serapan panca indera di sini berkaitan dengan panca indera. Paham semua? Paham. Oke, ya. Berarti karena kelompok sudah ibu bagi, ya, kelompok sudah ibu bagi. Berarti kita sekarang mengerjakan tugas secara berdiskusi menurut LKPD yang sudah ibu buat, ya. Ini masing-masing ibu bagikan. Diskusi dengan teman kelompoknya. Nah, ya, jadi yang kalian lihat, yang kalian amati di situ ada pesona Pantai Segigi. Ada di bagian LKPD, ya, ada di bagian LKPD contoh pesona Pantai Segigi, ya, ada di LKPD. Nah, yang kalian kerjakan itu nomor 2. Isikan jawaban dalam tabel berikut berkaitan dengan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan dari segi tujuan. Di tugas ketiga, kalian menemukan aspek, ya, kalian menemukan aspek kebahasaan. Bagaimana? Apakah ada di dalam teks tersebut sinonimnya yang berkata khusus? Apakah ada kata dasarnya yang berimbuhan kata dasar dengan KPTS? Dan kalian mengambil serapan panca indera. Ya, Ibu berikan waktu 15 menit untuk kalian mengerjakannya secara berdiskusi. Masing-masing paragraf ya, Dan. Jadi kelompok siapa dulu yang ingin mempresentasikan? Oke, kelompok Nailan ya, kelompok 2. Oke, baca hasil diskusi dari kelompok kalian. Yang kuat Nailan.
Untuk teks deskripsi pesona Pantai Senggigi yaitu menggambarkan keindahan Pantai Senggigi. Bagaimana untuk kelompok yang lain? Apa ada yang berbeda? Apa ada yang ingin menanggapi? Kami dari Priska kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Dari bagian isi teks kurang lengkap. Seharusnya dari masing-masing paragraf penjabaran diluaskan kembali. Menurut hasil diskusi kami kelompok 3, paragraf pertama, Pantai Senggigi merupakan salah satu tempat wisata andalan di Nusa Tenggara Barat. Oke, bagus. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Setelah kita mempelajari dari materi ini, apa kesimpulan dari teks deskripsi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Nur Mega. Mempelajari teks deskripsi, kesimpulannya bahwa teks deskripsi merupakan penggambaran atau perincian objek baik berupa benda, tempat maupun seseorang kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan buat kalian semua? Terima kasih karena sudah menyenangkan ya. Apa alasannya? Mengapa menyenangkan? Sungguh menyenangkan karena lebih memahami lagi objek yang dideskripsikan dengan menggunakan aspek kebahasan seperti penggunaan sinonim dengan kata umum. Oke. Jadi untuk materi berikutnya kita membahas mengenai teks fantasi. Baik ya. Jadi Ibu sebelum kita pulang Ibu sudahi dan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, persilakan untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, nanti langsung balik pulang ke rumahnya masing-masing ya. Jangan lagi berkeliaran kemana-mana. Tetap jaga kesehatan. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Makanya kembali waktunya sebentar Bu Eni. Terkait dengan kemarin minggu yang lalu saya masuk ke kelas Bu Eni, yaitu mengamati proses pembelajaran Bu Eni pada materi deskripsi Bu. Nah, menurut Ibu ini dari kelanjutan kegiatan observasi kemarin pada pagi ini apa kira-kira yang ingin kita bincangkan Bu tentang materi Bu? Ya, salah satunya karena kemarin itu pembahasannya mengenai saya ambil dari teks deskripsi ya, jadi yang saya sampaikan mungkin di sini kemampuan siswa mungkin dalam memahami dan menggambarkan dari teks deskripsi itu ada yang memang kurang paham apa sih sebenarnya objek yang mereka amati, apa sih sebenarnya objek yang mau mereka rincikan. Itu yang saya katakan. Berarti di sini Ibu mengamati siswa itu tadi pada suatu proses pemahaman ya Bu, yang bahwasanya ada siswa itu yang kurang memahami tentang objek pembelajaran itu. Nah, pada saat Ibu melakukan kegiatan tadi di kelas itu apa saja yang sudah dilakukan Bu pelaksanaan pembelajaran itu kepada siswa? Ya, salah satunya dalam penggambaran deskripsi saya menampilkan suatu objek di layar infokus untuk mereka mampu mengembangkan, memerincikan, menjelaskan apa sih objek yang ada di hadapan mereka. Dengan cara mereka mampu memerincikan, mereka mampu menggambarkan, secara tidak langsung mereka sudah mampu mendeskripsikan dari objek tersebut. Tetapi dari hasil yang memang kita amati sama-sama bahwa sebagian ada siswa yang kurang mampu, kurang memahami dari objek yang ditampilkan di infokus tersebut. Berarti dalam arti dari pengalaman
kembangkan Ibu disajikan dengan video pembelajaran yang ya ditampilkan di depan. Ibu mengarahkan siswa untuk merincikan, untuk mengamati suatu objek, tetapi di situ masih terdapat siswa yang belum semuanya menguasai ya. Oke, berarti di sini kalau saya lihat Bu, untuk arah ke observasinya ke materi Tirta itu Ibu berarti yang ingin Ibu kembangkan itu adalah pada diferensiasi proses dan kontennya ya Bu ya, di mana proses tadi siswa tadi melakukan kegiatan, kemudian kontennya itu nanti hasil dari belajar siswa tadi yang sudah didapat. Oke, untuk selanjutnya Bu, apa saja yang sudah berhasil dijalankan dan yang belum dijalankan pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Yang sudah dijalankan menggambarkan, ya, menyampaikan gambaran-gambaran tersebut kepada anak didik agar mereka mampu menjabarkan, dan ada juga baiklah Bu Eni, tadi yang sudah Ibu lakukan di kelas itu kan Ibu sudah memberikan kepada siswa itu video pembelajaran Ibu Eni yang ditampilkan, kemudian siswa disuruh merincikan, menyebutkan objek-objek dari materi yang Ibu sampaikan. Nah, kalau saya lihat di sini, nah Ibu di situ sudah melakukan diferensiasi proses dengan konten. Tapi sepertinya untuk diferensiasi prosesnya itu masih ada lagi yang mau Ibu kembangkan lagi ya Bu ya. Contohnya seperti apa itu misalnya? ya, mungkin dari masalah siswa yang tadinya belum mampu untuk memerincikan suatu objek, mungkin untuk pertemuan berikutnya akan saya tampilkan lagi objek-objek yang lain yang mungkin gampang mereka pahami, gampang mereka temui, sehingga siswa tersebut lebih gampang pemahamannya dan memerincikan bagian objek yang mereka pilih. Nah, mungkin dari itu yang bisa saya ambil dari pengembangan untuk anak-anak. Kelihatannya ada lagi itu ya Bu, untuk melalui motivasi siswa tadi Ibu menambahkan tambahan objek untuk tampilan video ya Bu. Nah, kira-kira Bu Eni kapan mau Ibu jalankan lagi Bu di kelas? Kalau bisa sih secepatnya ya, karena ini kan materi belum selesai, jadi untuk pertemuan berikutnya bisa saya ambilkan lagi objek-objek yang lain, ataupun bisa anak itu sendiri yang memilih objek yang mereka jabarkan untuk pertemuan berikutnya. Jadi di sini Bu lebih mengharapkan kemauan siswa ya Bu ya untuk memilih objek pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Nah, rencana kedepannya Ibu yang mau Ibu kembangkan lagi apa Bu dari materi ini? Mungkin yang bisa saya kembangkan dari materi ini, dari siswa itu sendiri mungkin per kelompok ya, kita buat per kelompok untuk mereka sharing dengan teman-temannya, untuk mereka cari sendiri di internet ataupun di buku-buku paket yang lain ya, sehingga lebih mendalami materi dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, setelah nanti Ibu memberikan tugas per kelompok itu Bu untuk masing-masing siswanya, lalu Bu apa lagi yang akan Ibu berikan ke siswa setelah mereka siap menyelesaikan tugasnya Bu? Mungkin setelah mereka Bentuk kajiannya bisa bentuk dengan video mereka ya, bisa bentuk dengan video, ataupun mereka bisa tampilkan presentasi ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Berarti pengumpulan tugasnya ini bervariasi ya Bu ya. Selanjutnya Bu, kriteria apa yang sudah dianggap menurut Ibu itu sudah Ibu
kembangkan dengan siswa Bu? Kriterianya itu bagaimana? Kriteria yang bisa dikembangkan yaitu dengan kemandirian, ya, kemandirian anak tersebut ya mampu mengambil objek yang mereka sukai, lalu dengan mereka mengambil objek tersebut mereka bisa kerja kelompok lagi untuk merundingkan bagian objek mana yang mau ditampilkan mereka pada saat presentasi nanti. Kapan kira-kira Ibu dilaksanakan rencana kegiatan? Ini akan dilaksanakan mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya. Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya saya melihat lagi ya Bu, konsultasi kegiatan Ibu lagi di kelas Ibu. Lalu Bu, dalam melaksanakan kegiatan ini Bu, kira-kira Ibu melibatkan siapa saja Bu dalam pelaksanaannya? Ya, yang pertama mungkin saya sendiri ya berkolaborasi atau sharing dengan teman kerja dengan satu bidang studi. Lalu yang terlibat di sini juga siswa yang paling utama dilibatkan untuk mereka aktif dalam belajarnya. Berarti banyak ya Bu ya rekan-rekan yang dilibatkan dalam kegiatan ini. Oke Bu, kalau saya lihat di sini dari observasi yang Ibu sudah lakukan, nah cukup banyak jenis kegiatan yang akan Ibu lakukan dari segi pelaksanaannya, kemudian memberikan objek-objek baru pilihan kepada siswa tanpa harus ditentukan oleh guru dan kerja. Jadi siswa dibiarkan untuk mandiri, mereka merdeka memilih pembelajaran yang Bu. Sini saya ucapkan terima kasih untuk Ibu, sukses untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya ya Bu. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.